Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4971 sampai bab 4973. Ayah, saudaraku telah ditangkap. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika perlu, kita akan menyerbu kota Flying Tiger dan bertarung sampai mati, kata Niu Li pada Niu Godfrey. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun mereka telah membawa saudaramu, mereka hanya mencoba memerasku untuk mendapatkan akses ke tanah harta karun dan memeras sejumlah sumber daya. Mereka tidak akan melakukan apapun pada saudaramu. Membunuhnya tidak akan memberi mereka manfaat apapun. Niu Godfrey tidak khawatir saat itu. Dia tahu Flying Tiger City tidak bermaksud membunuh, hanya ingin menggunakan putranya sebagai pengaruh. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sana, kan? Kata Niu Li. Siapa bilang kita tidak akan menyelamatkannya? Kita tunggu saja. Flying Tiger City akan menghubungi kita sendiri. Niu Godfrey melirik Niu Li dan berkata, "Kembalilah tidur. Ini bukan urusanmu." Meski enggan, Niu Li berbalik dan pergi. Niu tua, di mana sebenarnya tanah harta karun ini? Bisakah kau membawaku melihatnya? Chen Ping sangat penasaran dengan tanah harta karun itu. Saudaraku, tanah harta karun itu hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun. Sekarang belum waktunya. Jika kau memaksa masuk, kau akan menghadapi penindasan hukum surgawi, dan masa hidupmu akan terkuras secara signifikan. Niu Godfrey menjelaskan. Pengurasan rentang hidup. Chen Ping terkejut. Penindasan hukum surgawi macam apa ini? Bawa aku melihatnya terlebih dulu. Aku belum tentu akan masuk. Melihat desakan Chen Ping, Niu Godfrey mengangguk. Baiklah, aku akan mengajakmu untuk melihatnya, tapi jangan gegabah. Jika kamu masuk dan tidak bisa keluar hidup-hidup, itu akan menjadi masalah. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Chen Ping mengangguk. Niu Godfrey memimpin Chen Ping ke tanah harta karun, sementara Mat Immortal dan Bai Yi tetap tinggal di mansion Tuan Kota. Chen Ping mengikuti Niu Godfrey, terbang selama beberapa jam hingga mereka tampaknya meninggalkan seluruh wilayah klan binatang sebelum akhirnya berhenti. Melihat tanah tandus di sekitar mereka, Chen Ping sedikit mengernyit. Apakah ini masih wilayah Rhino City? Mereka telah terbang ribuan mil. Jika ini masih wilayah Rhino City, maka wilayah ini terlalu luas. Ya, ini masih wilayah Rhino City, tapi kalau lebih jauh lagi, itu adalah wilayah Flying Tiger City. Tanah harta karun inilah yang sering diperebutkan Flying Tiger City. Tetapi masih ada lebih dari 300 tahun lagi sampai tanah harta karun itu terbuka. Mengapa Flying Tiger City begitu tidak sabar sekarang? Niu Godfrey bingung. Mengapa Flying Tiger City tidak menunggu sampai tanah harta karun itu akan dibuka sebelum bertindak? Ayo, kita turun dan lihat. Dengan itu, Chen Ping turun lebih dulu. Niu Godfrey mengikutinya dari dekat. Saat mereka mendarat, Chen Ping melihat tanda yang terlihat di tanah beberapa mil jauhnya, terukir jelas di bumi. Seolah-olah ada garis pemisah. Warna tanah berbeda di setiap sisinya. Tanah di dalam tanah harta karun itu berwarna merah samar,
seperti darah yang meresap ke dalam tanah dan mengering seiring waktu. Chen Ping berjalan menuju tanah harta karun. New Godfrey mencoba menghentikannya, tetapi Chen Ping sudah melangkah masuk. Saat dia masuk, alis Chen Ping berkerut erat. Dia jelas bisa merasakan kekuatan dan umur hidupnya terkuras habis. Chen Ping segera mundur dan sensasi itu lenyap seketika. Memang benar begitu, kata Chen Ping sambil mengerutkan kening. Saudaraku, mengapa aku harus berbohong kepadamu? Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di tanah ini. Ayo kembali. Membuang terlalu banyak tenaga dan nyawa di sini tidak ada gunanya. New Godfrey mendesak Chen Ping. Namun Chen Ping tidak bergerak. Ia menatap tanah harta karun di depannya dan bertanya, "Kau bilang ini adalah penindasan hukum surgawi. Jika kita bisa melanggar hukum surgawi ini, apakah itu akan baik-baik saja?" Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Godfrey membeku sejenak, lalu terkekeh. Kakak, meskipun kau memiliki beberapa keterampilan dan bahkan garis keturunan naga emas, tempat ini berada di bawah tekanan hukum surgawi. Menerobos hukum surgawi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Chen Ping tidak menjawab. Sebaliknya, dia menghunus pedang pembunuh naga. Tatapannya tegas saat dia berjalan menuju tanah harta karun itu sekali lagi. Ketika dia menaiki tangga surgawi, dia telah menghancurkan segel Dao Agung. Jika dia bisa melakukan itu, dia mungkin juga akan menghancurkan hukum surgawi ini. Melihat tekad Chen Ping, Godfrey mempertimbangkan untuk menghentikannya tetapi kemudian berpikir ulang. Mungkin membiarkan Chen Ping menghadapi kemunduran akan meyakinkannya untuk kembali. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga, melangkah ke tanah harta karun lagi. Sensasi aneh itu menyerangnya sekali lagi, tetapi kali ini Chen Ping tidak panik. Kristal naga di dadanya bersinar, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Merusak. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan dengan kuat. Gelombang ki pedang berubah wujud menjadi seekor naga emas, meraung saat menyerbu ke dalam kekosongan di depan. Berdengung. Saat naga emas ki pedang lenyap, seluruh kehampaan bergetar. Dan sensasi aneh itu? Sensasi itu langsung lenyap karena kekuatan serangan tunggal itu. Selesai, Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga dan berkata, "Apa?" Godfrey tertegun, menatap Chen Ping dengan tak percaya. "Masuklah dan cobalah." Chen Ping memberi isyarat pada Godfrey. Apakah ini akan berhasil? Godfrey ragu-ragu, melangkah hati-hati menuju tanah harta karun itu. Ketika dia dengan hati-hati melangkah ke tanah harta karun itu, dia membeku, lalu menoleh ke arah Chen Ping dengan ekspresi sangat terkejut. Ini benar-benar berhasil. Wajah Godfrey penuh dengan ketidakpercayaan. Hukum surgawi belaka tidak dapat menahan saya. Chen Ping menyatakan dengan penuh keberanian. "Kakak, kamu hebat sekali, benar-benar hebat." Godfrey mengacungkan jempol pada Chen Ping. "Cukup sanjungannya, tunjukkan jalan." Chen Ping mendesak Godfrey untuk memimpin. Keduanya menjelajah lebih jauh ke dalam tanah harta karun itu. Namun saat mereka terus berjalan, Chen Ping menyadari adanya jejak samar ki jahat yang muncul. Pada awalnya tidak kentara, tetapi sekarang mulai kentara. Old Ox, mungkinkah tanah harta karun ini merupakan peninggalan klan iblis?
Chen Ping bertanya pada Godfrey. Entahlah. Konon katanya, saat itu dua klan iblis besar saling bertarung dan lebih dari 10.000 pembudidaya iblis tewas. Aku sendiri belum pernah melihatnya, hanya mendengar ceritanya saja, jawab Godfrey. Kau belum pernah masuk ke tanah harta karun ini? Desak Chen Ping. Belum, Godfrey menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun tahu harta apa yang ada di sini. Sepertinya mereka yang masuk tidak akan pernah keluar. Itu hanya legenda yang diwariskan turun-temurun yang mengatakan ada harta karun di sini, jadi tempat itu disebut tanah harta karun. Astaga, Chen Ping merasa ingin mengumpat. Semua pertikaian antara Flying Tiger City dan Rhino City memperebutkan harta karun yang belum dikonfirmasi? Sungguh lelucon. Kalau mereka berjuang mati-matian untuk tempat ini tetapi tidak menemukan apapun, bukankah mereka akan marah besar? Kakak, jangan marah. Karena ada legenda, pasti ada harta karun di sini. Fakta bahwa tidak ada yang melihatnya berarti harta karun itu belum diklaim. Semuanya akan menjadi milik kita. Godfrey, melihat kekesalan Chen Ping, segera mencoba menenangkannya. Baiklah, kita sudah sampai sekarang. Apa gunanya marah? Kata Chen Ping dengan jengkel. Godfrey membawa Chen Ping lebih jauh ke dalam tanah harta karun. Namun setelah beberapa saat, Chen Ping tiba-tiba berhenti. Kakak, kenapa kau berhenti? Tanya Godfrey dengan bingung. Apakah kamu melihat gunung di depan? Chen Ping menunjuk ke depan. Gunung? Ini gurun tandus. Di mana ada gunung? Kata Godfrey mengikuti arah pandangan Chen Ping. Astaga, Godfrey membeku. Entah bagaimana, tepat di depan mereka, sebuah gunung menjulang tinggi muncul, menembus awan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini tidak mungkin ilusi, kan? Aku jelas tidak melihat gunung tadi, gunung ini pasti palsu. Setelah Godfrey selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke arah gunung di depannya. Kalau gunung ini palsu, ilusi, maka telapak tangan ini pasti tidak akan mengenainya. Gemuruh. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, disusul dengan beterbangannya pasir dan berserakannya batu-batu, batu-batu pun beterbangan kemana-mana. Pohon palem ini benar-benar telah menghantam gunung. Nyata. Wajah Godfrey penuh dengan keterkejutan. Gunung ini nyata, bukan ilusi. Kalau itu ilusi, aku tidak akan bisa melihatnya. Chen Ping adalah seseorang yang memiliki asal-muasal ilusi. Jika itu adalah ilusi, tidak mungkin itu dapat menipunya. Pada saat itu, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari dinding gunung. Ledakan. Sebelum Godfrey bisa bereaksi, dia langsung terpental ke belakang. Sial, gunung ini bisa melawan? Apakah masih hidup? Godfrey tercengang. Dia telah memukul gunung dengan telapak tangannya, namun gunung itu membalasnya. Mungkinkah gunung ini menyimpan dendam? Ada sebuah formasi di gunung ini. Telapak tanganmu itu baru saja memicu serangan balik formasi itu. Kata Chen Ping sambil menatap gunung di depannya. Chen Ping memperhatikan cahaya keemasan berkelap-kelip di dinding gunung, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Sebuah formasi. Godfrey tampak sedikit terdiam. Apa yang ada sekarang? Aku tidak pernah tahu ada gunung di tanah harta karun ini, apalagi yang memiliki formasi.
formasi belaka tidak bisa menghentikanku. Chen Ping, yang bertindak cukup arogan, berjalan ke kaki gunung. Melihat puncak yang menjulang tinggi, dia membuka telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul seketika. Ledakan. Chen Ping mengayunkan satu pedang ke arah dinding gunung, cahaya keemasan pun pecah, dan formasi seketika hancur. Setelah formasi itu menghilang, sebuah tangga batu berkelok muncul di kaki gunung, mengarah langsung ke perut gunung, memancarkan suasana yang menyeramkan. "Kakak, kamu hebat sekali." Melihat ini, Godfrey tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Chen Ping. Tingkat kultivasi Godfrey jauh lebih tinggi dari Chen Ping, tetapi dia benar-benar terkesan. Pertunjukan berulang Chen Ping telah membuat Godfrey takjub. "Ayo, kita masuk ke dalam. Kau ikuti aku di belakang, jangan sampai kau terbunuh jika kita dalam bahaya," kata Chen Ping pada Godfrey. "Mengerti." Godfrey mengangguk patuh dan mengikuti di belakang Chen Ping. Mereka berdua menaiki tangga batu, menuju ke inti gunung. Chen Ping memimpin jalan, sementara Godfrey mengikutinya dengan gugup. Bahkan dengan Chen Ping di depan, Godfrey masih sangat tegang. Aura mengerikan dari ledakan formasi tadi masih membuatnya terguncang. Saat mereka terus maju, suasana menyeramkan itu bertambah kuat, dan energi jahat mulai menyerang tubuh mereka. Godfrey merasakan tubuhnya menjadi sedingin es, sangat tidak nyaman, dan hanya bisa menggunakan kekuatan batinnya untuk melawan intrusi energi jahat itu. Namun, Chen Ping tampak sangat tenang. Dia tidak hanya tidak menghalangi energi jahat itu, tetapi dia juga mengaktifkan teknik menenangkan hati, menyerap energi jahat di sekitarnya. Bagi Godfrey, energi jahat ini seperti racun, tetapi bagi Chen Ping, itu adalah sumber daya kultivasi. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tiba-tiba menyadari tangga batu telah menghilang dan ada dinding batu yang menghalangi jalan mereka. Chen Ping dan Godfrey menatap dinding batu di depan mereka. Dinding itu dipenuhi dengan rune yang padat, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Susunan rune itu benar-benar di luar pemahaman mereka, tidak menyerupai pola formasi umum maupun berhubungan dengan sistem penulisan apapun yang dikenal. "Apa-apaan ini?" Godfrey mengerutkan kening, tidak dapat menahan keluhannya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding batu, tetapi saat ujung jarinya hampir menyentuhnya, rasa sakit yang tajam dan menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ditusuk jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia cepat-cepat menarik tangannya kembali, menjabatnya. "Sial, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya." Bersambung.